menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Selamat malam saudara, isu pemilu ditunda kembali mengemuka. Adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bikin gara-gara. Majelis Hakim di pengadilan ini mengabulkan gugatan Partai Prima dan meminta agar tahapan pemilu ditunda. Putusan ini menuai kritik dari banyak kalangan. Selain dianggap tak berwenang, PN Pusat juga dinilai mencederai konstitusi. Meski kinerja KPU tetap harus dikritisi, putusan menunda tahapan pemilu dianggap sangat berbahaya. Benarkah ada upaya agar pemilu ditunda? Dan apa dampaknya jika tahapan pemilu benar-benar ditunda? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Dua Arah. Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Prima. Selamat malam. Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat malam. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita sapa Pak Puadi, Komisioner Bawaslu RI. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir ada Saleh Partaunan Daulay, Ketua Fraksi PAN dari DPR RI. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Pancasila, dan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Saudara, inilah Dua Arah, putusan PN Jakpus, manuver tunda pemilu. Saya Liviana Charlisa. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bikin gempar. Gara-gara Majelis Hakim meminta agar KPU menunda tahapan pemilu. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan. Sebelumnya, Partai Prima menggugat KPU. Mereka merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta pemilu 2024. Setelah putusan, KPU langsung memutuskan banding dan tetap akan menjalankan tahapan pemilu sesuai jadwal. Perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Ini sebagai dasar KPU untuk tetap melaksanakan atau melanjutkan penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, gara-gara putusan ini, reaksi keras pun bermunculan dari sejumlah pihak. Salah satunya, pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya yang menganggap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. Yang maksimal, ya, putusannya itu hanya untuk memulihkan hak. Hak bukan terkait dengan sistem pemilu, proses pemilu, tahapan pemilu, tidak. Tapi hak yang merasa hak hukumnya itu dilanggar oleh pihak yang lain. Namun sebagai penggugat, yaitu Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo, menilai apa yang dilakukan Partai Prima sudah sesuai prosedur dan tepat. Yang kita ajukan ke pengadilan negeri adalah PMH. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, yang telah kemudian menghambat hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Di sisi lain, Perludem menilai putusan PN Jakpus mencederai konstitusi.
Nah, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, otomatis ada ketentuan konstitusi yang telah dilanggar. Oleh karena itu, menurut saya, putusan Pengadilan Negeri ini tidak bisa diberlakukan karena bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Siapa sebenarnya yang sedang bermain api dengan kembali memunculkan isu penundaan pemilu ini? Benarkah ada operasi yang bertujuan menunda pesta demokrasi 5 tahunan ini? Sengketa pemilu bukan yurisdiksi pengadilan negeri. Lalu, apakah putusan ini harus dilaksanakan atau harus diabaikan? Saudara, kita juga menghadirkan seorang panelis, Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Pak Ferry. Pak Levi. Saya langsung ke Pak Agus Jabo. Jadi ini PN Jakarta Pusat menunda tahapan pemilu. Tapi yang jadi pertanyaan sebetulnya apa gugatan Partai Prima? Intinya kan kami ingin hak politik kami sebagai warga negara yang berpartai politik untuk menjadi peserta pemilu 2024 itu dikembalikan. Sebelum ke PN kita sudah melakukan upaya hukum ya ke Bawaslu, ke Petun gitu loh. Tapi kemudian semuanya mentok. Karena Petun menganggap Prima tidak punya legal standing. Nah, pada tanggal 14 Desember, KPU mengumumkan bahwa Prima tidak menjadi partai politik peserta pemilu 2004. Terus kami ke Petun lagi, ya kan? Gugatan kami di NO-kan, karena dianggap kita tidak punya legal standing. Karena yang diberikan oleh KPU ke kami bukannya surat keputusan, tapi berita acara. Gitu loh. Terus sebagai masyarakat, sebagai warga sipil yang ingin terlibat aktif dalam politik, mau mencari keadilan kemana? Ya, mau mencari keadilan kemana? Di Bawaslu buntu, di Petun buntu. Gitu loh. Dan kita meyakini bahwa proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU tidak benar, tidak transparan, tidak jujur, tidak adil. Kita mau kemana? Hak asasi kita sebagai warga negara dikebiri. Kemudian kita menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai wadah kita untuk menuntut keadilan politik tersebut.